Halo sobat-sobat CCG, kembali lagi di CCG Podcast. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait cara penyusunan Renstra atau biasa kita sebut rencana strategis pada kementerian atau lembaga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025. Kali ini saya ditemani oleh salah satu konsultan CCG sebagai narasumber kita yang biasa menangani penyusunan Renstra yaitu Mas Girardus Epam Dwibala. Nah, di sini Mas Epam, gimana kabarnya pada hari ini? Kabar baik Mas Ismail. Alhamdulillah baik ya. Mas Epam, kita mulai dari dasar dulu ya Mas Epam ya di sini. Nah, Perpres 80 tahun 2025 itu seberapa penting sih bagi kementerian atau lembaga dalam penyusunan Renstra itu sendiri? Sebelum kita mengetahui pentingnya Perpres 80 tahun 2025 Mas Ismail, Ya. kita harus tahu terlebih dahulu bahwa Perpres ini lahir merupakan penegasan dari peraturan sebelumnya yang setingkat peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Bappenas, PPN Bappenas nomor 10 tahun 2023. Perpres ini nantinya akan menjadi rujukan bagi setiap kementerian dan lembaga menyusun renstra yang selaras dengan RPJPN nasional dan juga RPJMN nasional. Oke, berarti Perpres ini bukan hanya sekedar dokumen biasa ya Mas ya, dokumen yang biasa kita taruh di lemari, udah gitu gak kita baca lagi, tapi soal keterhubungan antara dokumen perencanaan ya Mas ya. Oke, kalau di Perpres ini, menurut Mas Epam ini, Renstra itu bentuknya seperti apa sih Mas Epam? Nah, renstra ini sebenarnya ya seperti yang disebutkan oleh Mas Ismail tadi bahwa renstra itu bukan hanya dokumen yang ditumpuk saja. Ya. Renstra ini nanti akan menjadi acuan. Bentuknya perencanaan ini akan berbeda ya tahapannya ya ada renstra dan juga renja. Pertama Ya. kalau kita mengenal renstra, renstra itu untuk perencanaan 5 tahunan. Bentuknya nanti ada setiap tahapan-tahapan, ada penyusunan-penyusunannya seperti apa tiap babnya. Nah, sementara renja itu untuk setiap tahun akan ada. Renja akan menjadi lebih realistis di mana karena penyusunan renja itu sudah mengacu pada anggaran atau DIPA-nya. Sementara Renstra masih sebagai proyeksi keuangannya dan juga acuan untuk target-targetnya pun juga masih proyeksi. Artinya itu menjadi guidance selama 5 tahun nanti dipertajam oleh renja yang harus disusun tiap tahun. Namun yang paling penting dalam Perpres ini logika, kebijakan, cara penyusunannya dan juga keterhubungannya antara setiap sasaran itu tetap dijaga, baik itu antara Renstra dan juga Renja, Mas Isma. Oke, masuk ke itu ya Mas ya. Dalam tahap penyusunan Renstra KL menurut Perpres 80 tahun 2025 itu tahapannya ada apa saja ya Mas Epam? Nah, ada 5 tahapan utama. Dan memang benar ya, Renstra ini disusunnya cukup lama karena ini satu perencanaan yang amat penting bagi setiap kementerian dan lembaga. Pertama, kita harus menyusun rancangan teknokratik dari Renstra KL tersebut. Kedua, kita harus menyusun rancangan Renstra KL tersebut. Habis itu kita telaah rancangan itu bagaimana kita sesuaikan. Ya, penyesuaian ini penting ya supaya itu ada keterhubungan dengan RPJMN nasional dan juga RPJPN maupun dokumen-dokumen perencanaan di tingkat nasional. Kemudian barulah kita persetujui. Kita setujui dokumen itu dan kita sahkan menjadi sebuah yang kita kenal dengan nama Renstra Kementerian maupun lembaga. Tadi kan Mas Epam singgung terkait teknokratik, perencanaan, penelahan. Nah kan kalau perencanaan penelahan kan masih dalam dokumen setelah teknokratik ya Mas Epam. Nah itu teknokratik sendiri itu sih apa sih Mas Epam? Teknokratik ini tahap awal yang sebenarnya penting meskipun seringkali ini dilewatkan oleh kementerian atau lembaga. Jadi teknokratik itu adalah tahap awal yang menggunakan analisis objektif dan skenario. Perpres membuka ruang agar penyusunan teknokratik bisa dimulai pada kalau di lini masa kita sebenarnya November tahun 2024 ya. Jadi November tahun 2024 itu setidaknya sudah dimulai disusun teknokratiknya. 2 tahun sebelum Renstra periode pertama. Nah, pada tahap ini KL itu menghimpun, mengevaluasi pembangunan sektornya dan menyerap aspirasi masyarakat, lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk uh, untuk melihat keterhubungan sasaran nasionalnya ya. Artinya sasaran nasional sudah ditetapkan, bagaimana KL dan juga stakeholder lainnya itu dapat mencapai sasaran nasional itu dengan menentukan sasaran-sasaran pada
pada tingkatnya masing-masing, pada tingkat KL, terus kemudian diturunkan sampai ke unit kecilnya. Nah, RPJMN kadang disahkannya itu mepet dengan waktu deadline kita penyusunan Renstra itu sendiri. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengunci rancangan Renstra yang selaras dengan RPJMN itu sendiri? Nah, ini kita melihat tahapannya ya, Mas Ismail ya. Memang Hmm, idealnya RPJMN itu terbit dahulu, baru kita bisa menyesuaikannya di hmm, Renstra. iya, Namun pada perencanaan 5 tahun awal ini, tahun 2024 ke 2025, hmm, itu kan ada pemilu ya, ada pemilihan presiden, iya, sehingga RPJMN yang semula sudah disusun rancangan iya, teknonya oleh Bappenas itu hmm, harus disesuaikan kembali dengan visi, misi, dan juga program dari presiden terpilih. oke, Kita mengenal waktu itu ada Asta Cita, maka dari Asta Cita yang presiden terpilih waktu itu Pak Prabowo, hmm, eh, ada Asta Cita ini disesuaikan oleh Bappenas, iya, dimasukkan menjadi diselaraskan dengan RPJMN, sehingga terbitlah Perpres RPJMN. Itu kurang oh, lebih di bulan-bulan Februari sepertinya. Nah, itulah yang akhirnya idealnya hmm. Renstra ini bisa lebih berjalan cepat setelah ada RPJMN ini gitu. Oke, jadi tahapannya memang RPJMN dulu, baru nanti kita, meskipun pada dasarnya kita berjalan beriringan, kebanyakan Ya, kementerian atau lembaga ya Mas ya. Nah tadi juga selain teknokratik, kita juga tadi ada penyebutan terkait penelaahan dan penyesuaian terkait Rensa itu sendiri ya. Nah biasanya kementerian atau lembaga itu dalam penelaahan dan penyesuaian ini dilakukan dalam forum seperti apa sih Mas? nah, Renstra KL ya Mas Ismal itu harus melibatkan kementerian-kementerian lain. Hmm, Pelibatannya tujuannya untuk apa? Mengunci keselarasan tadi. Sekali oke. lagi saya ungkapkan, keselarasan itu penting dalam Hmm, penyusunan perencanaan. Maka inilah yang ya. coba ditekankan oleh Perpres 80 tahun 2025. Diskusi ini melibatkan, pertama, harus melibatkan Bappenas Iya. sebagai koordinator perencanaan nasional ya, di mana Hmm, dia harus melihat sasaran-sasaran ini apakah sudah selaras dengan sasaran ataupun asta-cita presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi prioritas nasional dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama. Kedua, itu adalah dengan Menpan RB juga, Menpan oke. RB juga, kemudian dengan keuangan, Menkyu, untuk menyelaraskan aspek keuangannya, sehingga ketika minimal ya 3 kementerian ini dalam forum ini nanti yang melibatkan ketiga ini akan terjadi penyelarasan indikator kinerja, anggaran, dan juga struktur-struktur yang lainnya. Gitu. Oke, memang agak rumit ya Mas ya tahapannya. Memang kita harus anggaplah kalau saya di Kementerian A, kita harus berkolaborasi dengan wasitnya, dengan polisinya, dengan keuangannya, seperti itu ya Mas Etam ya. Nah lalu nantinya nih setelah disetujui kapan Renstra KL harus ditetapkan? Nah, Renstra KL itu ditetapkan dalam Perpres ini kurang lebih 8 bulan ya setelah Mhm, RPJMN atau RPJM nasional itu iya, diundangkan. Jadi oke. 8 bulan setelah diundangkan Perpres RPJM nasional, Mhm, maka setiap kementerian dan lembaga mulai berpacu ini, mhm, berpacu untuk menyelaraskan tadi. oke, Rancangan teknokratiknya sudah ada, iya, perpresnya turun. Nah, kementerian itu nanti akan menyelaraskan dengan mhm, RPJM ini, setelah oke, itu diundangkan melalui mhm, peraturan-peraturan setingkat peraturan menteri untuk kementerian ataupun peraturan kepala lembaga untuk mhm, lembaga. Setelah ditetapkan, Renstra KL ini disampaikan ke Kementerian Perencanaan, Kementerian oke, Keuangan, dan juga mungkin Kementerian Menpan RB untuk dilakukan penelaahan sekaligus juga diinput ya, mhm, diinput ke Renstra Krishna Krishna Renstra KL ya. Ini oke, suatu dashboard nasional mhm, sebenarnya, suatu web nasional di mana mhm, itu nanti akan tampak semua apa saja yang diambil mulai dari sasarannya, kemudian indikatornya, anggarannya, lokusnya sampai oke. RO-nya itu akan tampak semua di Krishna Renstra KL dan ini paling lambat 5 hari kerja setelah peraturan tersebut diundangkan. Setelah diundangkan jadi Oke, permen, 5 hari itu diinput di Renstra Krishna KL-nya. sangat jelas sekali ya Mas Emam ya untuk terkait mulai dari teknokratis, penelaahan, sampai tadi sampai ke persetujuan itu sendiri ya Mas Epam ya. Hmm. Nah sekarang next step-nya kan dari setelah Renstra itu yang saya
tahu kalau misalkan Perpres 80 tahun 2025 itu juga membahas terkait Renja itu sendiri. Nah, apa sih bedanya antara Renstra dengan Renja itu sendiri dan tahapannya mungkin seperti apa? Nah, dari tahunnya dulu ya Mas Ismail Hmm, ya. Renstra itu tahun cakupannya itu 5 tahun. hmm, Renja itu akan ada setiap tahun. hmm, Maka Renstra itu secara sederhana ya jangka panjangnya ya, dari kementerian dan KL. Jangka hmm, pendeknya itu ada di Renja, oke, rencana kerja. Nah, Renja ini seringkali lebih realistis daripada Renstra. Dalam hmm, tanda kutip ya, ya, realistis ini karena apa? Pertama, target-targetnya sudah disesuaikan dengan anggaran yang ada. oke, Renstra itu masih pakai pagu indikatif, jadi hmm, anggarannya masih anggaran yang indikatif sifatnya. hmm, Namun setelah ditetapkan oleh pemerintah melalui DPR juga di kementerian, setelah itulah hmm, muncul anggaran pasti setiap KL. Nah, maka dari hmm, itu Renja ini ruang untuk menyesuaikan target, oke, bukan mengurangi target hmm, ya, tapi kita menyesuaikan. Dan tahapannya ini kurang hmm, lebih ada 3. hmm, Pertama, kita harus juga menyusun rancangan awalnya, kemudian kita juga menyempurnakan rancangan awal tersebut, kemudian kita mutakhirkan. oke, Mutakhirkan inilah yang harusnya kita selaraskan ya. hmm, Dari apa yang kita rencanakan tadi, kita selaraskan lagi hmm, dokumen-dokumennya apakah sudah inline dengan perencanaan. Tentu saja harus inline ya dengan Renstra harus, ya, ya, harus inline dengan Renstra. Nah, pada tahap inilah akan ada pelibatan dengan kementerian lain hmm, lagi. Kalau dalam pemutakhiran ini ya seringkali ya Bappenas, Kemenkyu, terutama hmm, DJA, Direktorat Jenderal Anggarannya, untuk oke, mengecek kembali apakah anggarannya sudah sesuai. Terus Bappenas juga akan mengecek apakah cascading-nya sudah sesuai, oke, penjenjangan kinerjanya. hmm, Tujuannya apa? Supaya sasaran nasional itu hmm, terwujud. Bayangkan kalau sasaran nasionalnya ke kiri, ya, Renstra Renjanya ke kanan. wah, Kan tidak bertemu nanti. kalau Jadi tidak harusnya sejalan. Kalau Renstranya ke oke, kiri, ngomong ke kiri, Renja harus mendukung hmm, supaya apa yang dikerjakan oleh teman-teman di daerah ataupun di kementerian tertentu itu akan, bahasa saya itu, menyundul sasaran oh. nasional. Jadi tercapailah apa yang diinginkan atau yang diamanatkan oleh Pak Presiden melalui prioritas nasional. Nah, tadi Mas Epam bilang kalau satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, ini ada momen lucu juga nih. Gimana kalau misalkan satu ke kanan dan satu ke kiri? Mereka apakah tetap disetujui apa enggak kalau misalnya seperti itu? Nah, itulah pentingnya adanya pertemuan 3 pihak tadi ya. Hmm. Itu untuk melihat supaya kementerian ini tidak belok-belok ya. Kita Oh, harus melihat oke, keterhubungannya dengan sasaran nasional. oke. Maka ada istilah pertemuan 3 pihak di Hmm, mana itu melibatkan tadi yang saya sebutkan hmm, selalu ya, Penas, itu ya, Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan KL terkait. oke. Nah, dari situlah kita akan melihat, mengecek nih Hmm, rencananya KL ini apakah sudah selaras dengan RPJMN, RKP, oke. ataupun juga fokus-fokus pemerintahan. Misalkan kalau Hmm, ada efisiensi nih, oke. DJA kan pasti akan lihat lagi kan anggarannya, Hmm, wah nggak sesuai ini anggarannya, maka harus ya. disesuaikan lagi dengan yang Oh, realistis begitu. oke. Maka itulah pentingnya ada pertemuan 3 pihak ini supaya KL tadi ya misalkan Hmm, pemerintah mau ke kiri, KL-nya nggak belok-belok mana tapi ikut oh, senada, iya. harus sealiran dengan Oh. pemerintah. Lalu kita sebagai penutup nih, ada tips praktis nggak dari Mas Epam supaya tim perencanaan dari setiap kementerian atau lembaga itu tetap on the track menurut Mas Epam? Pertama Mas Ismail, ya yang paling kunci dari aspek perencanaan ya, itu adalah supaya tetap Hmm, on the track itu adalah penjenjangan kinerja yang harus oke. jelas. Kurang lebih itu hal yang pertama. Hmm, Jadi mulai dari penugasan dan juga kita berawal dari prioritas nasional kita apa. hmm, Lalu diturunkan ke sasaran di setiap KL, indikator di setiap KL yang hmm, mendukung sasaran nasional tersebut. Kemudian targetnya dikunci, oke. kemudian diturunkan ke programnya Hmm, dan kegiatan, itu akan menjadi satu fase pertama. hmm, Fase keduanya adalah konsistensi narasi dokumen dengan struktur yang ada di Krisna. oke. Seringkali, bukan sering ya, mungkin ada Bapak Ibu yang juga teman sobat-sobat CCG ini yang sekiranya apa yang diinput di Krisna sama dokumennya beda. Ya, itu. Itu kan ada juga mungkin kesalahan, 1-2 kali kesalahan bahwa inputting di Krisna Renstra dan Hmm, juga dokumennya berbeda, ini harus diperhatikan kedua. oke. Ini fase yang keduanya. Jadi setelah dokumennya ini lengkap secara fisik, Hmm, kita akan unggah ke apa yang disebut sebagai Krisna Renstra, hmm, di mana itu harus selaras, yang di dokumen ditulis A, yang diupload juga ditulis A. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai berbeda. Kemudian
yang paling penting juga ketiga, kita Hmm. harus siapkan koordinasi tadi ya. Oke. Penting ya, setelah Iya. kita siapkan dokumennya di internal dengan baik, Iya. kita harus melibatkan pihak-pihak eksternal yang Hmm. sesuai dengan pemangku kepentingannya. Misalkan tadi Oke. Bappenas, Kemenkyu maupun Menpan RB untuk menjaga agar perencanaan kita itu Oke. selaras dengan strategi nasional ataupun prioritas nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Jadi Oke. 3 itu ya, saya ulang pertama ya, bagaimana kita harus memperkuat Hmm. cascading penjenjangan Hmm. kinerja agar selaras dari atas ke bawah. Hmm. Kedua, kita harus selaraskan apa yang kita tulis dengan apa yang kita input dalam aplikasi Krishna Renstra. Oke. Kemudian ketiga, kita juga harus berdiskusi Hmm. dengan kementerian terkait seperti Bappenas, Kemenkyu, dan juga Menpan ataupun Hmm. stakeholder-stakeholder eksternal lainnya Ya. supaya perencanaan kita semakin lebih baik. Bisa saya simpulkan secara garis besar nih, bahwasannya memang Perpres 80 tahun 2025 ini menegaskan bahwasannya Renstra dan juga Rensa harus selaras dengan arah pembangunan nasional. Lalu disusun lewat tahapan yang jelas serta diuji lewat forum koordinasi seperti tadi ya, pertemuan antara Bappenas dan keuangan dan lain-lain. Kuncinya ada 3, selaras, konsisten antara narasi dan juga data, dan yang ketiga adalah disiplin pada tenggat serta proses penelahan. Oke, Mas Epam, kita kan sudah ngobrol banyak ya tadi ya. Mas Epam juga udah coba menjelaskan semua pertanyaan dari saya udah Mas Epam jawab dengan baik. Nah, dari saya ucapkan terima kasih telah hadir pada acara podcast hari ini. Mungkin kita juga ucapkan terima kasih ke penonton yang sudah hadir. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. See you. Dadah.